Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-29. Mendengar perkataan itu, Ahab mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan lunglai. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat betapa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, aku tidak akan mendatangkan malapetaka semasa hidupnya. Barulah pada masa anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini konteksnya adalah Raja Ahab yang punya istri namanya Isabel. Dan Ahab itu sangat tertarik dengan satu kebun yang subur punyanya Nabot orang Israel. Dan Raja mencoba bernegosiasi dengan Nabot untuk menjual kebunnya, tetapi Nabot memegang prinsip itu adalah tanah pusaka, tanah warisan, maka harus jadi waris buat anak cucunya. Saya kira ini prinsip yang sangat penting. Saya kira ketika kita sadar bahwa ketika kita punya waris, maka kita harus ingat betul itu adalah hak dari anak cucu kita. Maka harus diwariskan. Bersyukur kalau kita bisa beli yang baru sesuai dengan hasil yang kita punya dan mewariskan. Tetapi kalau waktu itu konteksnya adalah tanah pusaka, tanah keluarga, tanah yang harus dirawat karena itu akan jadi hak dari anak cucunya. Kalau terpaksa dijual itu kepada kaum keluarganya yang masih terkait dengan hubungan darah. Dan Nabot sangat memegang prinsip itu. Dan ternyata itu membuat Raja Ahab merasa kayak jengkel tapi sekaligus sedih gitu ya. Tapi ya bagaimana? Karena itu prinsip penting di tengah-tengah kehidupan waktu itu. Nah, kemudian Isabel merancang sesuatu yang busuk sebenarnya. Dia melakukan rekayasa, dia menggunakan beberapa orang bayaran, dan kemudian memfitnah Nabot. Dan dia juga, Isabel ini juga bermain jadi levelnya level provokatif, orang ya ininya, kemudian level pengambil keputusan dia juga bermain. Akhirnya singkat cerita, orang itu menuduh Nabot untuk ini 2 orang gitu ya, saksi lebih dari 1, bahwa Nabot sudah melawan Tuhan, mengutuk Tuhan dan mengutuk raja. Dilakukan pengadilan yang tidak adil karena sudah ada suap di level atas, akhirnya Nabot dirajam batu sampai mati. Keserakahan ternyata menimbulkan malapetaka bagi korban yang adalah Nabot. Dan dirajam batu sampai mati, akhirnya Isabel bilang ke suaminya, Ahab mengambil. Kemudian Nabi datang ke raja, tidak ada akses khusus dari Nabi kepada raja untuk menyampaikan suara Tuhan. Dan waktu itu Elia datang dan mengatakan bla 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 macam-macam. Dan intinya kamu sudah bersalah dan Tuhan akan menghukum kamu, dan disebutkan hukumannya memang sangat tragis. Soal kematian keturunannya dan bahkan Isabel yang merancang yang buruk itu, dia akan mati di luar tembok dan akan dimakan oleh anjing. Dan mendengar itu Ahab sangat menyesal, sangat-sangat menyesal. Dan dia
berkabung minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan dengar. Tidak akan kasih hukuman selama dia hidup, tapi setelah itu hukuman tetap jalan. Hanya diberikan kelonggaran selama Ahab, karena dia sudah merendahkan hatinya kepada Tuhan. Semoga kita belajar, kalau kita pernah berbuat salah, harusnya nyesel senyesel-nyeselnya, sedalam-dalamnya. Seperti Ahab. Semoga Tuhan berkenan terhadap penyesalan itu. Dan Tuhan memberikan kelonggaran, kemurahan, berkat, pengampunan. Kita belajar dari peristiwa ini, ada beberapa hal penting. Kiranya kita semakin bijaksana dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemurahan dan pertolongan Tuhan senantiasa memberkati setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.